Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santa Luisa de Marillac, Santo Clemens Maria Hofbauer, dan Santo Marius. Biografi yang pertama, Santa Luisa de Marillac. Luisa tergolong anak malang. Ibunya meninggal dunia ketika ia baru berumur 3 tahun. Ia dimasukkan ke sebuah asrama putri milik suster-suster. Disinilah mulai tumbuh minatnya pada kehidupan membiara. Luisa giat melakukan pekerjaan-pekerjaan amal dan rajin berdoa. Kegemarannya melukis terus dia lakukan dalam waktu-waktu senggang. Pekerjaan-pekerjaan amal yang dia lakukan bagi orang sakit dan orang miskin membuatnya sangat dekat dengan mereka. Pada hari raya Pentakosta, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Luisa mendengar suara ajaib yang memberitahukan kepadanya tentang kehidupannya pada masa yang akan datang sebagai salah seorang anggota sebuah serikat religius yang mengabdikan diri kepada kaum miskin. Suara itu pun menjanjikan kepadanya seorang bapa pengakuan yang saleh. Dalam suatu penglihatan, Luisa menyaksikan sejumlah besar suster keluar masuk sebuah biara. Tuhan Yesus mengirimkannya kepadanya Santo Vincentius a Paulo sebagai bapa pengakuan. Oleh Vincentius, Luisa ditugaskan untuk mengambil bagian dalam aksi amal yang dilakukan oleh perkumpulan Vincentius di Prancis. Vincentius menugaskan Luisa mendidik gadis-gadis agar kemudian mendampingi dia dalam karya amal itu. Tugas ini perlahan-lahan menjadikan dia pembina dan ibu bagi sebuah tarekat baru, yaitu tarekat Putri-Putri Kasih. Mereka mengabdikan diri pada pelayanan orang-orang sakit. Sebelum menghembuskan napasnya, Luisa berpesan kepada para susternya agar mereka selalu bermurah hati serta penuh cinta kepada orang-orang miskin dan para pengemis. Sebab di dalam mereka Kristus tampak secara paling nyata. Luisa meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1660. Biografi yang kedua, Santo Clemens Maria Hofbauer. Kehidupan Clemens dihiasi sebagai kesukaran dan kegagalan. Ia dikenal sebagai Rasul Gereja Vienna. Sejak masa mudanya, Clemens bercita-cita menjadi imam. Namun, keluarganya yang hidup dari peternakan sapi tidak mempunyai apa-apa untuk menyekolahkan dia. Oleh karena itu, Clemens menjadi tukang roti sejak berumur 15 tahun. Beberapa tahun kemudian, Clemens menjalani cara hidup baru sebagai pertapa sambil tetap melakukan pekerjaannya sebagai tukang roti. Ia masuk biara Redemptoris di Roma dan ditabiskan menjadi imam. Clemens diutus ke Warsaw untuk memimpin kelompok umat Katolik yang berbahasa Jerman. Ia mengutus para misionaris untuk mendirikan biara-biara Redemptoris di Jerman, di Swiss, di daerah-daerah Baltik, dan berbagai daerah di Polandia. Clemens bekerja dengan giat. Ia mempertobatkan umat
dan menolong orang-orang sakit dan miskin. Akhirnya, namanya mulai dikenal banyak orang, termasuk para pembesar negara dan profesor-profesor universitas. Clemens juga mendirikan sebuah sekolah Katolik untuk para imam dan awam. Clemens meninggal dunia di Vienna pada tanggal 15 Maret 1820 dan digelari Rasul Gereja Vienna. Biografi yang ketiga, Santo Marius. Marius adalah seorang bangsawan kaya dari Persia. Bersama istrinya, Marta, dan kedua putranya, Audifax dan Abacus, ia datang ke Roma untuk berziarah di pusat gereja Kristus dan makam para martir. Kedatangan mereka ke Roma bertepatan dengan peristiwa penganiayaan terhadap umat Katolik di Roma. Marius sungguh prihatin melihat nasib orang-orang Katolik itu. Oleh dorongan imannya, Marius mengunjungi orang-orang Katolik di penjara-penjara tanpa takut sedikit pun. Kekayaannya dibagi-bagikan kepada mereka demi kelangsungan hidup mereka. Tidak lama kemudian, ia bersama istri dan kedua putranya ditangkap dan dibunuh karena perbuatan-perbuatan yang berani itu. Marius tidak gentar menghadapi perlakuan serdadu-serdadu Romawi itu. Marius percaya bahwa Kristus menyertai dia dan akan menganugerahkan kepadanya mahkota surgawi. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus. Tetaplah mewartakan Injil dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.